Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan menampilkan hasil presentasi kami tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Kelompok kami, Alfi Lutfiana Jeklot Putri, Heri Wahyudi, dan Vira Agustin. Baiklah, berikut identitas modul dengan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 11-8 dan fase F dengan capaian pembelajaran yang dapat teman-teman lihat pada slide presentasi yang kami tampilkan. Lalu, tujuan pembelajaran menghasilkan analytical exposition text dengan generic structure dan ciri-ciri kebahasan yang tepat dengan materi ajar analytical exposition text jenis asesmen formatif dengan bentuk proyek akhir. Berikut adalah asesmen atau lembar kerja untuk peserta didik yang kami gunakan di dalam kelas. Lalu, pertanyaan untuk mengulas asesmen yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu peserta didik diarahkan mampu menciptakan ide dengan mencari topik tentang healthy life dan membuat serta mengembangkan ide yang ditemukan dalam bentuk paragraf sesuai dengan generic structure dari analytical exposition text serta menyesuaikan tulisan dengan language feature-nya. Lalu, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya pertimbangan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Yang pertama, topik dan struktur memungkinkan siswa mengaitkan pengalaman mereka sendiri. Lalu, guru dapat memberikan panduan sesuai dengan kemampuan dari peserta didik. Dan yang terakhir yaitu asesmen ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pandangan mereka berdasarkan lingkungan dan nilai-nilai budaya mereka. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Yang pertama adalah variasi tugas yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang kedua, penggunaan kriteria penilaian yang spesifik. Yang ketiga, penguatan untuk peserta didik dengan kesulitan belajar. Keempat, konteks dan relevansi materi. Dan yang kelima, refleksi guru dan peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Yang pertama ialah refleksi peserta didik. Pada akhir pembelajaran, terdapat sesi refleksi yang mengarahkan peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Kemudian, diskusi dan tanya jawab. Pada kegiatan inti, guru memberikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok dan bersama kelas. Dan yang ketiga, asesmen profil pelajar Pancasila. Indikator dalam tabel asesmen profil pelajar Pancasila seperti mengolah informasi dan gagasan serta mau berbagi hal-hal positif menunjukkan bahwa proses asesmen tidak hanya menilai pencapaian individu tetapi juga bagaimana mereka memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran baik dalam bentuk saran maupun ide-ide baru. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Yang pertama, tahapan perkembangan peserta didik. Menggunakan beragam metode asesmen, anak-anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Kemudian, menyesuaikan tingkat kesulitan, memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif. Kemudian, untuk lingkungan budaya dan karakter peserta didik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati keragaman budaya, serta mengembangkan asesmen yang menghargai karakter peserta didik. Selanjutnya, kemampuan peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi gaya belajar. Kemudian, memberikan dukungan yang
berbeda kepada setiap siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Dan yang terakhir, menggunakan asesmen sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan.